Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stephen Site, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil akhir proyek saya yang mengenai rekomendasi 10 rumah untuk Mister Cho. Sebelumnya, saya sudah diberikan data set yang dimana terdapat rumah-rumah dan juga untuk setiap data-data dari rumah tersebut. Di sini kita menggunakan metode CRISDM, tentunya diawali dengan yang pertama, business understanding, yang dimana tujuan dari analisis ini adalah membantu Mister Chow dalam membuat keputusan yang lebih tepat dalam menentukan rekomendasi pembelian rumah. Di sini juga terdapat permasalahan yang dialami oleh Mister Chow, yang dimana kita dibe- diberikan tugas untuk mengidentifikasi rumah dengan properti yang sesuai dengan dua syarat utama. Yang pertama itu rumah dibangun minimal pada tahun 1990, dan juga apabila dibangun sebelum 1990 harus direnovasi setelah tahun 2000. Di sini juga kita memiliki kebutuhan analisis yang akan kita lakukan, yaitu dengan dataset yang bersih dan siap untuk dievaluasi berdasarkan harga, lokasi, dan juga kondisi rumahnya. Tidak hanya itu, kita harus memahami data kita ataupun data understanding, yang dimana kita melakukan eh, pendeskripsian dari data tersebut dengan statistik deskriptif dari penggambaran data dari dataset tersebut, dan mencoba memahami data yang ada pada dataset tersebut. Kita bisa melihat mulai dari berapa banyak datanya atau count-nya, mean-nya, nilai tengah, kuartil 1, 2, 3, nilai maksimum, nilai minimum, dan juga standar deviasi yang bisa membantu kita memahami datanya untuk pertama-tama. Setelah itu, kita lanjut ke arah data preparation atau persiapan data, yang dimana kita membuat kode untuk melakukan pengecekan data, apakah data tersebut tidak konsisten atau adanya missing values, data duplikat, dan melihat outliers yang biasanya ditemukan pada bagian numerik, seperti pada harga rumah dan juga luas bangunan. Dari situ kita bisa lihat hasil yang didapat itu ternyata dataset ini memiliki data yang kurang konsisten, yang dimana kita bisa melihat jumlah rumah dengan harga nol itu sebanyak 49. Namun tidak ditemukannya missing values dan juga duplikasi data. Dari situ kita melakukan data cleaning untuk menginisialisasi dataset tersebut yang sudah dibersihkan dan menamakannya, serta kita lanjut ke eksplorasi data, exploratory data analisis atau EDA, yang dimana melakukan visualisasi data dan melakukan analisis yang diperlukan dari data-data yang sudah dibersihkan tadi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai yang sudah saya bilang tadi, kita bisa melihat dari tahun dibangun, luas bangunan, harga rumah, dengan harga rumah dan luas bangunannya, dan juga harga rumahnya. Di sini kita bisa melihat tren dari tahun dibangunnya itu, bahwa semakin tinggi tahunnya maka akan semakin banyak rumah yang dibangun. Tidak hanya itu, untuk box plot luas bangunannya, yang dimana kita bisa melihat eh, dari square livingnya, atau semakin luas dari luas bangunannya itu pada angka 1.500 sampai 2.500. Untuk distribusi harga rumahnya itu sendiri, dia mengarah ke kiri atau skew ke kiri, yang dimana kita bisa melihat pada antara angka 0,2 sampai 0,4 pada leng 6 untuk harganya itu, frekuensi rumahnya itu semakin tinggi, dan di situ titik tertingginya. Untuk harga rumah dan luas bangunannya, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi luas bangunan, semakin tinggi harganya itu dia mengakibatkan juga untuk luas bangunannya itu yang semakin besar, yang dimana mereka itu berkaitan satu sama lain. Dan juga untuk box plot harga rumahnya itu kita bisa melihat pada rentang harga 0,4, dan itu dalam eh, dolar lang 6, yang dimana panjangnya itu sampai 1 juta, yang dimana kita bisa melihat 0,4 sampai 0,6 itu untuk daerahnya. Nah, dari situ kita bisa melihat berapa. Adapun untuk rekomendasi rumahnya itu, yaitu sebanyak 10 yang kita lakukan analisisnya dengan menyesuaikan dari syarat-syaratnya tersebut, yaitu kita bisa melihat untuk price-nya, harga harga dari rumah-rumahnya tersebut, dan juga untuk year build, year renovate, ataupun square square feet itu living, yang dimana di situ kita bisa melihat luas bangunannya, tahun dibangun, dan juga tahun untuk renovasinya. Dan juga terdapat untuk masing-masing dari kota dari rumah tersebut. Di sini kita menyediakan indeks, yang dimana indeks tersebut menjadi identifikasi dari rumah-rumah tersebut, dan juga ini menampilkan 10 rumah dari yang diurutkan dari harga terendah.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.